Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam channel website Nasti. Apa kabar subscriber semuanya? Semoga sehat selalu ya sobat. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai update terbaru pengumuman seleksi administrasi ini untuk wilayah Provinsi Riau. Nah, buat sobat semuanya di seluruh wilayah manapun, jika pengumuman seleksi administrasinya ditolak, nah lakukan langkah berikut ini, dan jika diterima, lakukan juga langkah seperti dalam video ini ya sobat. Tapi seperti biasa, bagi sobat yang baru menemukan channel website Nasti, jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, like, share, dan komen agar sobat semuanya tidak ketinggalan informasi dari channel website Nasti. Oke sobat, yuk kita cek informasinya. Nah, ketika sobat sudah login di link SSCASN ataupun di link P3K, sudah login dengan menggunakan username, nick, dan password yang sudah dibuat, maka nanti akan tampil di dashboard daripada sobat, yaitu seperti yang ada di kursor, yang ada di layar ini, yaitu kalau dia diterima, maka kata-katanya seleksi administrasi, selamat, kemudian nama sobat, Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian Anda belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian. Nah, untuk pencetak kartu peserta ini maksudnya kartu peserta observasinya. Nah, kalau pengumumannya seperti ini, berarti sobat dinyatakan lolos seleksi administrasi. Nah, tinggal menunggu nanti di tanggal 27 November, yaitu seleksi observasi dari kepala sekolah, pengawas, dan guru senior. Nah, jika nanti pengumumannya sobat dinyatakan tidak lolos dengan beberapa alasan, nah setelah di akhir video ini nanti akan admin sampaikan langkah apa yang harus dilakukan. Bagi sobat yang lolos seleksi, langkah yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan berkas. Ada 27 berkas yang dipersiapkan untuk penilaian observasi. Nah, videonya ada di video sebelum ya sobat, yang admin share tadi pagi. Nah, kemudian untuk sobat yang tidak lolos, langkah apa yang harus dilakukan nanti di akhir video akan disampaikan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai satu wilayah, yaitu wilayah Provinsi Riau sudah mengumumkan buat sobat yang mengikuti seleksi administrasi siapa saja sih yang lolos dan keterangan suratnya seperti apa. Ini kita cek saja langsung nih. Pengumuman dari Gubernur Riau tentang peserta lulus seleksi administrasi, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru tahun anggaran 2022. Nah, berdasarkan surat Kepala BKN nomor 36095 tanggal 31 Oktober 2022, hal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan P3K guru tahun 2022 dan hasil verifikasi administrasi, maka di lingkungan pemerintah Provinsi Riau secara online melalui laman sscasn.bkn.go.id. Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Poin yang pertama, peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2022 yang nomor registrasi dan namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini. Nah, ada lampiran dari pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi. Daftar nama dapat dilihat di website bkd.riau.go.id. Nah, untuk daftar nama secara keseluruhan nanti bisa dilihat di website BKD ya sobat. Namun admin sudah ambil juga dari link BKD-nya. Nah, kemudian pada poin yang kedua, peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru di lingkungan Provinsi Riau yang nomor registrasinya dan namanya tidak tercantum dalam lampiran ini dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Nah, jika nama sobat tidak tercantum dalam lampiran ini, berarti sobat dinyatakan tidak lulus. Alasan ketidaklulusan dapat dilihat melalui akun masing-masing di sscasn.bkn.go.id. Nah, ketika sobat login di SSCASN-nya, jika sobat tidak lolos, di situ dinyatakan apa sih alasannya kenapa sobat tidak lolos begitu. Dan berhak melakukan sanggahan selama 3 hari mulai 18 November sampai 20 November 2022. Nah, kemudian poin yang ketiga, adapun ketentuan dalam masa sanggah adalah pelamar melakukan sanggahan melalui SSCASN dan tidak diperbolehkan memperbaharui atau memperbaiki dokumen yang telah diunggah. Nah, untuk sobat yang dinyatakan tidak lolos misalnya seperti ini ada salah satu
Ini dia. Ini ada salah satu admin dapat screenshot dari teman. Mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan tidak memenuhi syarat dari verifikator yaitu transkrip nilai terlampir tidak asli atau fotokopi. Nah, syarat administrasi yang tidak terpenuhi, transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi negeri melampirkan nilai dan surat keputusan IPK dari kementerian yang menyelenggarakannya. Nah, kalau alasannya seperti ini alasannya berarti tidak lolos karena transkrip nilai yang dilampirkan tidak asli, sementara yang diminta adalah asli, yang sobat upload adalah berupa fotokopi. Berarti alasannya jelas ya sobat ya. Nah, ini dapat melakukan sanggahan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 November 2022. Harap login kembali pada tanggal yang telah ditentukan. Nah, kalau seperti itu berarti kesalahan dari pelamar ataupun kita sebagai calon P3K. Kita salah mengupload dokumennya yang diminta asli, kita upload yaitu fotokopi. Kalau seperti itu berarti itu kesalahan dari pelamar. Apabila pelamar melakukan kesanggahannya, tidak boleh memperbaharui atau memperbaiki dokumen yang telah diunggah. Kalau kita merasa kita salah dalam mengunggahnya kemarin, itu tidak bisa diperbaiki. Itu murni kesalahan dari kita, bukan kesalahan dari panitia. Yang bisa diajukan sanggah itu adalah kesalahan dari panitia dalam melakukan seleksinya, begitu sobat. Nah, kemudian pada poin yang keempat, apabila pelamar mengajukan sanggah lewat dari 3 hari sebagaimana diatur pada angka 2, maka panitia pelaksanaan seleksi dengan perjanjian kerja di lingkungan Provinsi Riau menolak pengajuan sanggahan tersebut. Nah, jika lewat dari tanggal yang sudah ditetapkan, maka panitia berhak menolak pengajuan sanggahannya. Poin yang kelima, apabila sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi pegawai perjanjian kerja untuk wilayah Provinsi Riau mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lambat 6 hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nah, poin yang keenam, diharapkan bagi pelamar untuk tetap selalu memantau perkembangan informasi seleksi pegawai pemerintah melalui website SSCASN dan bkd.riau.go.id. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Lagi-lagi admin ingatkan, teliti dalam memahami, membaca, mengupload, mengunggah, mengisi data sobat sendiri, karena kesalahan yang terjadi merupakan, kalau salahnya diri kita berarti tanggung jawab kita sendiri ya sobat. Nah, ini tertanggal 17 Oktober 2022 Gubernur Riau Syamsuar. Nah, kita lihat lampirannya. Untuk lampiran ini yang pertama, daftar peserta lulus seleksi administrasi prioritas 2 ataupun P2. Nah, untuk P2 untuk wilayah Provinsi Riau, P2 itu ada lebih kurang sebanyak 33 orang. Nah, ada 33 orang. Ini untuk yang P2 ini ditampilkan nomor registrasi, ada nama, ada pendidikan terakhir, ada status prioritasnya, kemudian ada lokasi ujiannya. Untuk ujian ini yang dimaksud adalah observasi, penilaian observasinya. Nah, kemudian kita lihat ada ini untuk yang kategori prioritas 3 ataupun P3. Juga sama, ada nomor registrasinya, ada nama, ada pendidikan, ada status prioritas, dan ada lokasi ujiannya. Nah, kemudian kita lihat kalau dia yang P3 ini berarti dia guru yang mengabdi di sekolah, sudah masuk Dapodik minimal 3 tahun ya sobat. Untuk P3 di wilayah Provinsi Riau itu ada berjumlah lebih kurang, nih kita lihat sama-sama, berjumlah lebih kurang 5.516 orang untuk yang P3. Nah, kemudian untuk yang prioritas 4 ataupun pelamar umum, untuk pelamar umum ini yang ditampilkan yaitu ada nomor registrasi, ada nama, ada pendidikan, dan hanya ada sampai ke status prioritas. Sementara untuk lokasi ujiannya belum ditentukan, karena untuk yang P4 ini atau pelamar umum ini dia akan melaksanakan ujian
CPNS itu setelah pengumuman P2 dan P3. Untuk wilayah Provinsi Riau, untuk P4 ini ada berjumlah 1.797 orang. Maka jika ditotalkan untuk P2 berjumlah 33 orang, sementara untuk yang P3 berjumlah 5.516 orang, maka jumlah keseluruhan P2 dan P3 untuk wilayah Provinsi Riau yaitu berjumlah 5.549 orang. Nah, ini sangat jauh dari kuota yang diminta dari Gubernur Provinsi Riau yaitu 7.200-an orang. Nah, dari angka ini sangat banyak lagi yang belum, maka bisa jadi kesempatan besar untuk yang P4 di wilayah Provinsi Riau. Oke sobat, untuk informasi kali ini cukup sekian. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, like, share, dan komen. Nah, ditunggu ya video selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.